Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Amelia Putri dari Biologi 2 semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya bermaksud untuk menjelaskan sedikit mengenai dekalsifikasi. Baiklah teman-teman, kita masuki videonya. Pengertian dekalsifikasi. Dekalsifikasi adalah prosedur rutin dengan tujuan membuat jaringan yang mengandung garam mineral tanpa harus mempertahankan garam mineral tersebut. Dekalsifikasi dapat juga dikatakan teknik untuk menghilangkan mineral dari tulang atau jaringan yang mengandung garam kalsium lain, sehingga seorang teknisi laboratorium patologi mampu membuat sediaan yang baik tanpa adanya kerusakan akibat jaringan yang keras. Kemudian selanjutnya, prinsip kerja dekalsifikasi. Dalam memilih teknik dan pengolahan metode, harus mempertimbangkan jenis diagnosis apa yang diminta oleh dokter spesialis. Sebagai contoh, jika penyakit tulang metabolik yang sedang diselidiki dan perlu untuk membedakan tulang yang termineralisasi dari osteoid, atau jika pengukuran morfometrik yang diperlukan, mungkin perlu untuk mempertahankan dan menunjukkan kandungan mineral dari bagian tulang yang tidak terdekalsifikasi. Kemudian kita masuk ke bagian metode potong makros, fiksasi, dekalsifikasi. Yang pertama, potong jaringan yang mengandung garam kalsium dengan ketebalan 4-5 mm. Hal ini dilakukan untuk memastikan tahap fiksasi tercapai dan proses penghilangan garam kalsium tercapai. Jaringan yang terdekalsifikasi dengan ukuran ini diharapkan akan tercapai 2-3 jam. Untuk memastikan dekalsifikasi lengkap, diperlukan untuk memeriksa setelah 2-3 jam tersebut. Ketika larutan fiksasi yang dipilih untuk tulang atau sumsum tulang adalah larutan Zenker atau Bowen, maka resiko jaringan rusak akan 4 kali lebih besar selama dekalsifikasi dari jaringan yang seharusnya dijaga. Metode fiksasi, potong makros, dekalsifikasi. Yang pertama, jaringan yang berukuran tertentu direndam fiksasi dalam larutan. Pastikan dari pertimbangan tujuan pembuatan sediaan sehingga larutan fiksatif dapat dipilih dengan baik. Yang kedua, setelah terfiksasi, jaringan sempurna dipotong dengan ketebalan kurang lebih 5 mm. Yang ketiga, rendam jaringan dengan larutan dekalsifikasi yang dibutuhkan selama 2-3 jam. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang proses dekalsifikasi. Yang pertama, dengan menggunakan jaringan yang telah terparafinasi, blok dimasukkan ke dalam larutan dekalsifikasi. Perbandingan volume sekitar 50-100 kali dari blok jaringannya. Larutan dekalsifikasi dapat juga dicapai dengan menggunakan penghubung berupa kasa, sehingga blok jaringan dapat berada pada dasar larutan atau sedikit di bawah atau tengah-tengah jaringan bagian cairan. Yang kedua, cairan harus diganti satu dekalsifikasi selesai. Hal ini sangat penting karena mengingat perkembangan proses dekalsifikasi dan kesempurnaan hasil. Yang ketiga, pindahkan ke alkohol 70% selama 10 jam dengan beberapa kali pergantian larutan alkohol dengan konsentrasi yang sama. Kemudian yang keempat, setelah 10 jam selesai dilakukan, maka jaringan dilanjutkan dengan proses pematangan jaringan. Masuk ke bagian prinsip dasar dalam tahap dekalsifikasi. Prinsip dari dekalsifikasi akan menentukan sejauh mana proses berlangsung dan tingkat keberhasilannya. Adapun prinsip dasar dekalsifikasi adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pengurangan atau penghilangan garam kalsium oleh larutan asam lemah. Yang kedua, pengurangan atau penghilangan penggunaan larutan mineral lemah yang dibarengi dengan pertukaran ion resin untuk menjaga larutan dekalsifikan bebas dari kalsium bebas. Yang ketiga, menggunakan chelating agen ETA. Dan yang keempat, pengurangan atau penghilangan menggunakan prinsip perubahan kalsium menjadi elektrolit dengan menggunakan arus listrik. Faktor-faktor yang mempengaruhi dekalsifikasi. Untuk memastikan waktu dekalsifikasi agar tidak terlalu lama ataupun terlalu cepat, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses ini. Salah satunya adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu antara lain, yang pertama, ketebalan tulang. Ketebalan tulang menjadi faktor penting di dalam percepatan dekalsifikasi. Makin besar tulang yang akan diproses, maka makin lama proses dekalsifikasi diperlukan. Kemudian yang kedua, kerapatan atau densitas tulang. Kerapatan atau densitas dari tulang menjadi faktor percepatan lainnya, di mana tulang yang banyak mengandung kalsium tentu akan membutuhkan waktu yang lama jika dibanding dengan tulang yang sedikit mengandung kalsium. Yang ketiga, suhu. Suhu merupakan salah satu yang mempercepat penambahan suhu di dalam proses dapat meningkatkan derajat destruktif dari larutan asal yang digunakan, khususnya ketika suhu yang digunakan sebesar 60 derajat Celcius. Yang keempat, agitasi. Agitasi di dalam proses ini merupakan suatu kegiatan yang mempercepat proses dekalsifikasi. Pengaruh agitasi pada dekalsifikasi masih kontroversial. Meskipun secara umum agitasi secara mekanik sudah dapat diterima di berbagai tempat, di mana dengan pemberian agitasi akan mempengaruhi pertukaran cairan di sekitar jaringan dengan regen di sekitarnya. Kelima, tekanan atau vakum. Pemberian vakum ini memiliki prinsip ketika dilakukan untuk menghilangkan jaringan sekitar harus dapat dikurangi tekanannya. Maka kecepatan proses pelepasan perpindahan larutan kalsium akan lebih mudah tanpa ada pengaruh dari tekanan luar yang menghambat. Yang keenam, volume larutan. Pada dasarnya, waktu dekalsifikasi akan menjadi cepat ketika kecepatan reaksi antara garam kalsium dengan larutan dekalsifikasi berjalan dengan baik. Ketika volume suatu larutan dekalsifikasi dinaikkan, maka perbedaan jaringan tekanan larutan akan terdekalsifikasi antara didekalsifikasi dengan yang tersebut akan meningkat dan berdampak terhadap percepatan dekalsifikasi. Nah, teman-teman, kemudian pembagian larutan dekalsifikasi. Adapun larutan dekalsifikasi terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama, yang didasarkan pada asam mineral kuat. Asam kuat seperti asam klorida atau nitrat pada konsentrasi hingga 10% merupakan larutan dekalsifikasi yang paling cepat dalam proses dekalsifikasi. Namun, jika penggunaannya berlebihan akan menyebabkan hilangnya pewarnaan inti dan dapat menyebabkan jaringan menjadi lebih basah, sehingga sulit untuk dilakukan pematangan jaringan. Yang kedua, yang didasarkan pada asam organik lemah.
Asam lemah yang sering digunakan sebagai larutan dekalsifikasi adalah asam format. Asam format dapat digunakan sebesar 10% atau dikombinasikan dengan formalin atau dengan larutan penyangga. Meskipun lebih lambat dibandingkan dengan larutan asam kuat, namun hasil yang diperoleh jauh lebih baik dan cenderung tidak mengganggu pewarnaan nuklir. Dan yang ketiga, larutan chelating. Larutan chelating seperti asam etilenediimine-tetrasetik atau ETA bekerja dengan menangkap ion kalsium dari permukaan kristal apatit dan ukurannya. Proses ini sangat lambat, tapi akan menghasilkan sediaan yang maksimal, bahkan dapat membutuhkan beberapa minggu, tergantung dari ukuran dan kerapatan kalsium dalam tulang. Larutan dekalsifikasi ini tidak cocok untuk spesimen yang mendesak, tetapi lebih tepat jika diaplikasikan di dalam penelitian. Dekalsifikasi akan menghasilkan kualitas morfologi yang sangat baik jika elemen tertentu di dalam jaringan masih diperlukan. Penentuan dan waktu poin dekalsifikasi. Yang pertama, metode X-ray. Metode ini merupakan metode terbaik dalam melihat kualitas dekalsifikasi, terutama ketika spesimen berukuran besar. Pemeriksaan menggunakan metode X-ray akan menunjukkan kerapatan dari sisa kalsium. Metode ini merupakan metode yang tepat jika ditujukan untuk mengikuti proses dekalsifikasi untuk spesimen yang besar. Yang kedua, pengujian reaksi kimiawi. Sebuah reaksi kimia sederhana dapat diterapkan ketika bersifat asam, terutama asam format. Adapun pengujian untuk dekalsifikasi menggunakan reaksi sederhana adalah sebagai berikut. Hapus 5 ml cairan dekalsifikasi bekas dari kapal pengolahan jaringan. Kemudian, menambahkan amonium hidroksida tetes demi tetes sampai pH larutan netral untuk kertas pH. Lalu, tambahkan 5 ml jenuh amonium oksalat dan kocok. Yang terakhir, memungkinkan untuk didiamkan pada suhu kamar selama 30 menit. Nah, yang ketiga nih teman-teman, tes fisik. Tes fisik pada tahap dekalsifikasi membutuhkan beberapa tindakan manipulasi, seperti membengkokkan tulang atau pengambilan sebagian kecil dari spesimen untuk merasakan sisa proses dekalsifikasi. Penggunaan metode ini mungkin bisa diaplikasikan oleh orang yang berpengalaman. Kerusakan mekanis dapat terjadi selama membengkokkan atau mengambil sebagian kecil dari spesimen. Metode ini akan berdampak jika spesimen yang didekalsifikasi sangat kecil, namun bisa diaplikasikan pada spesimen yang berukuran besar. Hal ini dikarenakan tes fisik bias bisa saja dilakukan berkali-kali hingga proses dekalsifikasi dikatakan selesai. Masuk ke bagian akhir, yaitu tahap pembersihan. Setelah dilakukan proses dekalsifikasi, maka akan menyebabkan berbagai kondisi. Kondisi yang dimaksud di sini salah satunya adalah tersimpannya sisa larutan dekalsifikasi pada jaringan. Untuk menghilangkan sisa dari larutan dekalsifikasi, berbagai metode untuk menetralkan sisa asam pada yang tersisakan di jaringan. Salah satunya, metode yang sering digunakan adalah dengan
mencuci jaringan tersebut menggunakan air keran yang dialiri atau pemberian larutan basah. Metode yang terbaik dari keduanya adalah dengan mengaliri air keran. Hal ini disebabkan dengan mengalirnya air, sisa asam akan terhapus dan kontaminasi yang ada dalam jaringan. Baiklah teman-teman, sudah selesai nih saya menjelaskan sedikit mengenai dekalsifikasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.